Shalom, selamat malam Jemaat GKI Citraland dimanapun kita semua berada. Saudara, pada saat ini kita akan masuk dalam malam pujian dan doa yang biasanya kita lakukan di gereja. Namun karena kondisi pandemi saat ini kita akan melakukannya secara online atau secara daring. Saya percaya Tuhan akan menolong kita dengan hikmat Tuhan sehingga kita dimampukan untuk dapat tetap menikmati hadirat-Nya. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita semua percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memperlengkapi kita, meskipun pada saat ini kita sungguh mengetahui kondisi saat ini begitu sulit bagi banyak orang. Dan oleh karena itulah saudara, kita pasti memerlukan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ya Tuhan, tiap jam. Mari kita memujikan ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan hati, di dalam pertolongan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun badai kehidupan silih berganti, meskipun ada begitu banyak persoalan terpampang di hadapan kami, ajar kami Bapa untuk terus memiliki hati yang memerlukan Engkau dalam hidup kami, agar kami memiliki hati yang tenang dalam menghadapi segala situasi ini. Bapa, tolong kami untuk terus menikmati hadirat Tuhan di dalam malam pujian dan doa pada saat ini. Meskipun kami terbatas, meskipun pada saat ini kami terpisah secara fisik, tapi kami percaya dengan pertolongan-Mu kami dimampukan untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menempatkan kita di dunia, bukan seperti ketika kita bermain dadu, acak, sembarangan, dan tidak tahu apa yang akan muncul. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menempatkan kita di dunia dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Meskipun saudara, ketika untuk memuliakannya kita harus menghadapi begitu banyak persoalan. Saat ini saya percaya Bapak, Ibu, Saudara tentu memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi saudara, percayalah, Tuhan akan senantiasa menopang,
menolong kita sebagai anak-anaknya dalam menghadapi kesulitan demi kesulitan hidup, sebagaimana yang disaksikan oleh sebuah keluarga berikut ini. Halo, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami mau sharing bagaimana Tuhan melindungi keluarga kami begitu luar biasa. Jadi kejadiannya itu pada saat hari Minggu tanggal 2 Agustus, kami sekeluarga sedang berlibur ke Sarangan. Pada saat perjalanan pulang dari Sarangan menuju Surabaya, biasanya itu saya itu tertidur kalau perjalanan jauh. Tapi yang kali ini saya tidak tertidur sama sekali. Pada saat kami sampai di Tol Kertosono, secara tidak sengaja saya melihat speedometer. Dan saya melihat angkanya waktu itu 120 km per jam. Saya bilang sama Andre untuk mengurangi kecepatan mobilnya. Pada saat mobil sudah mencapai 100 km per jam, tiba-tiba laju mobil kami ini menjadi aneh. Ada suara-suara yang keras, yang bising lah, gitu ya. Ya, jadi tidak ada suara letusan, tapi kami merasa kok ada yang nggak beres dengan ban mobil kami. Terus kami perlahan-lahan untuk meminggirkan mobil kami sampai di atas jembatan. Pada waktu itu kondisinya itu sangat gelap sekali, dan kami segera turun dan mengecek mobil kami. Dan betul bahwa saya sudah berpikir waktu itu, wah ini pasti ban saya kempes. Dan setelah kami menepi, betul ban kami kempes, tidak ada angin sama sekali. Dan kami bingung waktu itu karena keadaan sangat gelap gulita. Karena tidak ada lampu penerangan di tol, yang ada cuma lampu mobil yang lalu lalang di tol. Tapi kami terus berdoa, berharap ada pertolongan dari Tuhan. Sambil menunggu, kami mencoba mengganti sendiri dengan penerangan flashlight dari HP. Kami juga was-was waktu itu karena laju kendaraan juga sangat kenceng banget dari belakang. Takut kalau ada yang nyelonong bisa menghajar kami semua di mobil waktu itu. Jadi pada waktu itu pada saat Andre sudah mulai mengambil ban serep mobil, tiba-tiba dari belakang itu mobil PJR itu datang. Dan kami waktu itu belum menyadari bahwa itu mobil PJR. Pada saat petugasnya 2 orang itu turun, kami menyadari bahwa ini akhirnya pertolongan itu datang. Jadi pada saat 2 bapak-bapak petugas patroli jalan tol itu membantu kami itu sangat bersyukur sekali, sehingga kami ini bisa segera mengganti ban mobil kami yang rusak tadi dengan ban mobil serep yang baru. Kita nggak sampai lama menunggu bantuan datang, kira-kira nggak sampai 5 menit lah. Mereka patroli, bukan PJR ya, tepatnya patroli jasa marga yang membantu kami. Dan dengan sigap mereka membantu dengan rela, dengan hati yang gembira. Kami juga mengucap syukur bahwa Tuhan datang tepat pada waktunya untuk menolong kami berempat gitu. Jadi setelah bapak-bapak tadi membantu kami, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama, kami bisa segera melanjutkan perjalanan pulang kami, sehingga kami bisa sampai ke rumah dengan selamat. Dan keesokan harinya, pada saat kami penasaran sebetulnya apa yang terjadi sih dengan ban mobil kami, pada saat kami mengecek besok paginya, itu kami benar-benar kaget sekali. Karena ban mobil itu menurut kami kerusakannya cukup parah. Jadi dia itu ada 3 sobekan di sisi sebelah dalam dan sebelah luar ban. Jadi ada yang sobek, ada yang
berlubang bannya. Jadi pada saat kami melihat begitu lumayan parah, sedangkan waktu itu tidak ada istilahnya mobilnya oleng, apalagi terbalik, kami itu sangat bersyukur sekali bahwa kami ini sekeluarga masih berada di dalam perlindungan Tuhan. Iya, pada waktu itu setelah melihat kondisi ban, saya tidak menyangka kalau pada saat saya mengendara kemarin malam itu mobil sama sekali tidak oleng. Ya, dan dengan tenang saya bisa mengatasi, menepikan dengan baik. Gitu. Itu. Dan pada saat Andre membawa mobil itu ke bengkel, dan yang lebih mengagetkan kami lagi bahwa ternyata ada pecahan sendok. Pegangan, jadi pegangan sendoknya itu ya. Nah, jadi gagangnya sendok itu menancap di ban mobil kami. Sedangkan yang membuat kami bingung itu selama perjalanan pulang kemarin kami itu tidak sama sekali mampir di rest area manapun. Jadi kami terus kan sedikit bingung bagaimana bisa ada pecahan gagang sendok itu bisa menancap di jalan ban mobil kami. Dan ternyata kejadian ini terulang lagi pada besok harinya, hari Seninnya tanggal 3 Agustus. Kali ini yang mengalami itu sopir toko. Dia sedang kirim barang dan bermuatan penuh di tol Porong. Kalau sopir kami bannya meletus, jadi dia pada waktu itu langsung berpikir bahwa tidak boleh ngerem pertama, dan kedua harus memegang setir dengan erat, tidak boleh sampai bisa ke kiri atau ke kanan. Padahal dia waktu itu cerita bahwa setir ini tidak bisa dipegang, setir ini kemana-mana, tapi dia, puji Tuhan, dia dengan tenang bisa memegang setir dengan kuat dan mobil bisa dikendalikan sampai bisa menepi dengan selamat. Ya, itu saja kesaksian dari keluarga kami, bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa, perlindungan Tuhan yang luar biasa pada keluarga kami. Terima kasih. Sekian sharing dari kami. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Haleluya, amin. Saudara, itulah tadi kesaksian dari keluarga Bapak Andre dan Ibu Yedida, bagaimana Tuhan menyertai mereka. Meskipun ada sebuah kondisi yang dalam kacamata manusia mungkin akan membuat kita takut, khawatir, tetapi ketika keberserahan itu ada, maka ketenangan akan muncul di situ. Mengapa? Karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Dan ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang saat ini juga tengah menderita, tersisihkan, mengalami begitu banyak problema. Mereka perlukan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka,
tangis mereka. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Saudara, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami bersujud di hadapan mengucapkan syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami akan mendengar sabda Tuhan. Kami akan belajar bagaimana Tuhan yang senantiasa, Tuhan yang selalu menyertai kami sepanjang waktu hidup kami. Di dalam suka, duka yang datang silih berganti. Kami percaya Tuhan akan mampukan kami dengan hikmat-Mu sehingga kami boleh memahami setiap hal yang akan kami baca, kami dengar, dan itu semua menjadi bagian pergumulan hidup kami. Di dalam Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Like a river, a
was wrong. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Saudara, Mazmur 18 ayat yang kedua dan ketiga, sebuah kesaksian yang dinyatakan oleh Daud ketika dia dibebaskan dari cengkraman musuh, ketika dia dalam keterancaman, dia percaya Tuhan melingkupinya. Ia berkata begini, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Jemaat yang terkasih, lagu It Is Well With My Soul yang tadi kita nyanyikan diciptakan oleh seorang bernama Horatio Spafford. Saudara, dia adalah seorang yang tinggal di New York. Dia seorang pengacara sekaligus pengusaha yang kemudian hidup di Chicago. Saudara, dia dikaruniai 5 orang anak, 1 laki-laki dan 4 perempuan, di mana anak laki-laki Horatio itu harus meninggal dunia. Anak laki-laki satu-satunya tahun 1870, saudara, karena demam berdarah. Kemudian Horatio dan keluarga harus mengalami tragedi kembali. Setahun setelah anaknya meninggal, yaitu 1871, kebakaran hebat terjadi di Chicago yang disebut itu menjadi sebuah peristiwa yang sangat terkenal, The Great Chicago Fire, yang menyapu habis sebagian besar kota Chicago dan menyapu habis aset-aset perumahan, dan asetnya pun milik Horatio ini harus habis. Rumahnya habis, perusahaannya juga habis, dia pun bangkrut. Saudara, ketika keadaan mulai membaik 2 tahun kemudian pada tahun 1873, dia berencana membawa keluarganya untuk menangkan diri di Eropa bersama dengan sahabatnya, seorang penginjil yang sangat terkenal, yaitu D.L. Moody, yang kita juga mungkin tahu kiprahnya di dalam dunia kekristenan. D.L. Moody ini, Horatio sudah akan berangkat bersama dengan keluarganya, tetapi tiba-tiba dia tidak bisa berangkat karena urusan bisnis yang sangat penting. Maka dia meminta kepada istri dan anak-anaknya, keempat anak perempuannya, untuk berangkat terlebih dulu. Lalu nanti dia akan segera menyusul setelah urusan bisnisnya selesai. Dan benar saudara, istri dan anak-anaknya pun berangkat menggunakan kapal. Dan pada tanggal 22 November 1873, saudara, tragedi kembali menimpa keluarga Horatio ini. Kapal yang ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya bertabrakan dengan sebuah kapal besi Inggris. Dan hanya dalam waktu 12 menit kapal ini karam, menewaskan 226 penumpang
termasuk keempat putri Horatio. Anna Spafford, istri Horatio, selamat. 9 hari kemudian, Anna memberikan kabar kepada Horatio setelah ia diselamatkan dan tiba di Inggris. Telegram itu berisi sebuah kalimat yang sangat singkat. Saved alone. What shall I do? Aku sendiri. Apa yang harus kulakukan? Setelah menerima telegram itu, saudara, Horatio segera bergegas menuju Inggris untuk menemani anak istrinya. Ketika dia ada di dalam kapal menuju Inggris, kapten kapal menunjukkan lokasi di mana kapal yang ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya itu tenggelam, yang menewaskan keempat anaknya. Dan saat itu Horatio tidak bisa tidur, saudara. Berjam-jam lamanya ia merenungkan apa yang terjadi dalam hidupnya. Anak pertamanya meninggal dunia. Ia bangkrut, segala asetnya habis. Dan sekarang keempat anaknya juga harus mengalami hal yang sangat tragis. Meninggal karena sebuah tabrakan kapal. Badai demi badai hidup ada dalam dirinya. Saudara, dalam keadaan seperti itu, Horatio yang memang sempat merasa putus asa, dia selalu mengingat Tuhan dan dia mengatakan, dia menulis dalam sari kertas, "It is well. The will of God be done." Hal ini baik, kehendak Tuhan terjadilah. Saudara, di atas kapal itulah sebuah him yang sangat terkenal, "It is well with my soul," itu diciptakan. Saudara, ketika dia sudah bertemu dengan istrinya dan kemudian membawa kembali anak ke Chicago, mereka memulai kehidupan yang baru lagi. Tuhan mengaruni mereka dengan 3 orang anak lagi, saudara. Saudara, tragedi kembali menimpa keluarga Horatio, di mana anak laki-lakinya kembali harus berpulang ke rumah bapa pada usia 4 tahun karena sakit demam seperti yang diderita oleh anak laki-laki pertama, Horatio. Saudara, belum hilang duka mereka mengingat begitu banyak peristiwa yang memilukan keluarga mereka. Belum hilang memori mereka tentang anaknya yang harus kembali berpulang ke rumah bapa. Jemaat gereja di mana Horatio melayani justru mengucilkan keluarga ini. Mereka diusir karena dianggap mereka adalah pembawa bencana. Saudara, karena tidak lagi diterima di gerejanya, maka pada bulan September tahun 1881, Horatio membawa keluarganya ke Yerusalem. Dan ternyata, saudara, bukan hanya keluarga ini, ada beberapa sahabat karib Horatio yang juga turut serta ke Yerusalem untuk mendukung keluarga Horatio. Bagaimana hidup mereka di Yerusalem? Mereka tidak berdiam diri, saudara. Dari pengalaman-pengalaman pahit yang diterima oleh Horatio dan keluarga, dia mendirikan sebuah kelompok pelayanan yang kemudian dikenal sebagai American Colony, yang berisi orang-orang yang berasal dari Amerika, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Dan mereka belum mau disebut sebagai gereja, sebuah kelompok yang mendedikasikan dirinya untuk melayani orang-orang yang tersisihkan, untuk melayani orang-orang yang dilanda persoalan berat, mereka yang dipinggirkan oleh siapapun, tidak mengenal usia, agama, dan ras. Itulah yang dilakukan oleh Horatio, meskipun dia sudah mengalami begitu banyak hal, penderitaan yang terjadi.
bahkan disisihkan dan disingkirkan oleh gereja, tidak menyurutkan semangatnya untuk melayani sesama. Kenapa? Karena ia sungguh dekat dengan Tuhan yang menciptakannya. Ia sungguh sadar di dalam segala kondisi hidup, manusia akan selalu memerlukan Tuhan. Dan oleh karena manusia memerlukan Tuhan, maka kita perlu senantiasa dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai benteng dan kubu pertahanan, maka manusia akan dimampukan untuk menghadapi segala situasi, baik ataupun buruk. Saudara, memang sangat mudah kita bersyukur ketika kita ada dalam kondisi yang baik, berkelimpahan, berkecukupan. Tetapi kadang-kadang sangat sulit bersyukur ketika kita ditimpa bencana, ketika kita ditimpa kesulitan. Tapi percayalah, dengan tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala situasi yang ada. Seperti lagu yang diciptakan oleh Horatio, "It is well with my soul." Saat teduh bagi kita semua. Saudara, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan refrain dari "It is well with my soul". Dan setelah doa dilayankan oleh para pendoa syafaat, setiap kali selesai berdoa, kita akan juga menyanyikan kembali "It is well with my soul". With my soul, it is well, it is well with my soul. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Agung, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas curahan kasih-Mu dalam setiap langkah kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk putra-putri kami ya Tuhan, anak-anak terkasih kami. Engkau mengetahui saat ini putra-putri kami, anak-anak kami ini harus mengikuti pembelajaran secara online di rumah. Engkau tahu segala kendala, permasalahan yang mereka hadapi ya Tuhan. Segala kebosanan, kejenuhan, segala kendala secara teknis. Ya Tuhan, banyak sekali permasalahan yang harus mereka hadapi. Biarlah Roh Kudus membantu mereka. Curahkan hikmat akal budi-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat mengatasi segala permasalahan-permasalahan mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, Kau curahkan sukacita, damai sejahtera di hati mereka, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran secara online dengan penuh semangat. Ya Bapa, biarlah apa yang mereka lakukan saat ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan mereka ya Bapa. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, apapun penyakit itu ya Tuhan. Terutama saat ini dengan pembelajaran online, Kau tahu pengaruh buruk dari pemakaian gadget yang terlalu lama ya Tuhan. Engkau jauhkan dari segala pengaruh buruk itu ya Tuhan, kami bermohon padamu. Ya Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk orang tua mereka ya Tuhan, orang tua anak-anak kami yang terkasih ini. Ayah ibu mereka yang dengan setia menjaga mereka, menemani mereka saat mereka belajar, membantu anak-anak ini mengatasi segala permasalahan mereka ya Tuhan.
Engkau memberikan sukacita ya Tuhan. Engkau memberikan kesabaran di hati orang tua ini, sehingga mereka dapat mendampingi putra-putri mereka dengan penuh semangat, dengan penuh kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu bagi setiap keluarga dengan anak-anak mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau mengetahui bagaimana efek COVID ini berakibat pada segala sisi ya Tuhan, baik kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Ya Bapak, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, dengan segala jajaran para menteri ya Tuhan. Engkau mau memberkati mereka juga ya Tuhan. Engkau jaga mereka, mencurahkan kasih karunia-Mu juga bagi mereka, hikmat akal budi, sehingga mereka dapat menyelesaikan segala permasalahan dari pandemi COVID ini dengan baik ya Tuhan. Biarlah segala jerilah mereka berharga di mata-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, tolong bantu bangsa kami untuk mengatasi semua ini. Kami yakin dan percaya pada saatnya nanti kami semua dapat memperoleh kemenangan yang sempurna dari Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan bagi setiap pejabat, mulai dari presiden sampai dengan RT RW ya Tuhan. Demikian juga dengan para dokter, para perawat, semua yang berjuang untuk mengatasi pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan jaga mereka satu persatu. Tuhan lengkapi mereka dengan apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang ajaib. Ya Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa khusus untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik jemaat Citraland maupun dimanapun jemaat-Mu, gereja manapun ataupun dari agama lainnya ya Tuhan. Dengan segala yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan, bagaimana pengaruh efek COVID ini membuat ekonomi menjadi buruk. Ada orang-orang yang mengalami PHK, mengalami pemutusan sementara, sehingga mereka mengalami kekurangan secara finansial ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu mengatasi semua ini ya Tuhan. Tuhan pasti mau membantu dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau pasti memelihara mereka satu persatu. Ya Bapa, tilik mereka satu persatu. Jauhkan mereka dari segala permasalahan ini ya Tuhan. Tolong berikan solusi mereka pemecahan masalah dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang pasti berefek ke hal-hal lain ya Tuhan. Tuhan tolong mereka satu persatu. Jauhkan mereka juga dari sakit penyakit, mara bahaya di jalan, dan segala permasalahan-permasalahan lain. Ya Bapa, bila Engkau mau membantu kami, terutama bangsa Indonesia, demikian juga dengan bangsa-bangsa di dunia dalam menghadapi pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pada saatnya nanti kami akan memperoleh kemenangan yang kami peroleh dari Engkau ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. It is well with my soul. It is well with my soul. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mohon, berilah kepada orang tua kami hikmat dan kesehatan supaya bisa bekerja dengan baik dan menemani
membimbing kami lebih mengenali Engkau Tuhan. Berkatilah apapun pekerjaan orang tua kami dan pelayanan mereka, dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka, Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga di saat pandemi ini, supaya bisa lebih mengikuti Engkau, Tuhan, dan mengandalkan Engkau Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Bapa, kami juga menyerahkan pergumulan seluruh jemaat-Mu di dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya jemaat GKI Citra Lain dimanapun kami semua berada. Kiranya ya Bapa, setiap usaha, setiap karya yang kami lakukan, pekerjaan yang kami kerjakan betul-betul untuk memuliakan nama Tuhan. Meskipun pada saat ini kondisi pandemi ini, saudara, membuat kami seringkali merasa Tuhan meninggalkan kami. Tuhan tidak beserta kami, tapi kami memohon pertolongan yang datang dari Tuhan. Agar setiap kami dimampukan untuk betul-betul terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah hikmat yang datang dari Tuhan memberikan kami ketenangan hati, ketenangan jiwa untuk menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa menopang dan memberikan kepada kami kekuatan. Dan oleh karena itu, di dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. My sin, all the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul.
Teman terkasih, malam pujian dan doa pada saat ini sudah usai. Kiranya setiap kita dikuatkan, baik melalui pujian, kesaksian, dan doa-doa yang telah dilayankan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai berjumpa pada persekutuan tengah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati.